Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, pembicaraan kita hari ini adalah tentang merger dan akuisisi. Kalau kita lihat dalam prosesnya, maka due diligence itu menjadi sangat penting untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya perusahaan yang akan digabungkan tadi, bagaimana sebenarnya perusahaan yang akan diambil alih tadi, atau bagaimana semua perusahaan-perusahaan yang akan dikonsolidasi tadi untuk masuk kepada satu bentuk perusahaan baru yang lebih kuat, lebih sehat gitu ya. Nah, untuk itu kalau kita lihat apa-apa aja yang akan dilakukan penelitian ya. Pertama memang harus diperhatikan betul sejarah dari perusahaan yang akan diambil alih atau yang akan di-merge tadi ya. Jadi untuk melihat sejarahnya, maka pertama sekali kita akan lihat dulu dari sisi anggaran dasar perusahaan serta seluruh perubahannya. Itu harus sangat detail ya, harus sangat pasti sehingga tidak bisa diasumsikan, tidak bisa didengar, tapi harus diperiksa dengan baik. Lalu kemudian kita melihat proses perubahannya dan juga apakah perubahan tadi hanya cukup dilaporkan atau membutuhkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, ini dan juga dokumen-dokumen lainnya. Nah, kemudian kita akan juga perhatikan sejarah permodalan dan saham ya, proses permodalan dan juga konsekuensinya pada proses penambahan saham, perubahan saham gitu, dan juga perubahan kepemilikan terhadap saham. Nah, kemudian juga sejarah dari proses direksi dan komisaris terjadi pergantian gitu ya, atau mungkin langkah-langkah yang berhubungan dengan tindakan direksi dan komisaris. Lalu kemudian apakah proses atau tindakan direksi dan komisaris itu semua sesuai dengan anggaran dasar atau dia berada dalam batasannya, atau ketika batasannya itu ada dia juga sudah melakukan upaya-upaya pemenuhan untuk memenuhi kekurangan atau batasan tadi. Misalnya katakanlah kalau misalnya direksi dalam satu tindakan tertentu dia tidak bisa melakukan sendiri, harus butuh izin dari komisaris, apakah dia sudah mendapatkan izin itu? Ataukah misalnya kalau kita lihat dia harus membutuhkan izin RUPS, apakah dia sudah mendapatkan persetujuan dari RUPS tersebut gitu ya. Lalu kemudian kita akan masuk kepada juga izin-izin dan persetujuan. Jadi kalau kita lihat dalam satu aktivitas bisnis gitu ya, tentunya akan sangat tergantung pada masing-masing bisnis yang dilakukan itu akan sangat berhubungan dengan izin-izin dari persetujuan dari pihak otoritas atau pihak-pihak wilayah gitu ya, atau lingkungan, atau juga terhadap katakanlah hak-hak kepemilikan aset, bergerak tidak bergerak, dan juga intellectual property rights, dan banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan aset perusahaan itu yang akan sangat berhubungan dengan izin, dan juga aktivitas perusahaan yang sangat berhubungan dengan izin dan persetujuan dari pihak-pihak lain gitu. Misalnya seperti izin undang-undang gangguan, izin lokasi seperti IMB ya, izin usaha, izin mendirikan pabrik, AMDAL, izin pengelolaan limbah ya, atau NPWP dalam hal dia sebagai wajib pajak. Lalu kemudian kita akan lihat juga aset-aset dari perusahaan itu apa aja gitu ya, aset yang ada bergerak tidak bergerak, yang berada di tempat di luar tempat ya, yang juga akan datang. Hal-hal seperti ini adalah merupakan bagian yang kita akan periksa ya, jadi sehingga kita bisa memastikan bahwa perusahaan tersebut memang mempunyai kekayaan yang kita ketahui jumlahnya, dan juga kita bisa lihat bahwa kekayaan tadi memang diperoleh melalui cara-cara yang benar, dan dasar-dasar untuk kepemilikan tadi memang dapat dibuktikan, sehingga kita pastikan bahwa aset-aset perusahaan tersebut itu merupakan aset yang bisa dipertanggungjawabkan. Mitra bisnis, kalau kita lihat sering sekali bahwa situasi dari yang ada di dokumen itu bisa jadi tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga memang due diligence atau legal due diligence yang dilakukan ini tidak bisa hanya sekedar melihat dari fakta-fakta yang ada dalam dokumen atau fakta formal, tapi juga harus melakukan katakanlah kunjungan atau melihat atau ya wujud dari harta yang dimiliki tadi. Kenapa? Karena tidak sedikit juga pengalaman ketika kita melihat, misalnya ambil contoh, kita melihat dalam pembukuan bahwa perusahaan tersebut mempunyai tanah katakanlah sekitar 3 hektar gitu ya. Tapi ketika kita kunjungi tanah itu memang betul ada 3 hektar di satu wilayah tertentu, memang sertifikatnya ada, tapi unfortunately itu tanah diduduki penghuni liar ya, bahkan bisa menjadi lebih setengah atau bahkan hampir seluruhnya, yang bisa jadi walaupun bahwa itu penghuni liar, untuk membersihkan atau untuk membebaskannya aja juga bisa biayanya juga nggak kecil gitu. Sehingga dalam keadaan seperti itu bahkan mungkin bisa jadi biayanya malah jadi lebih besar dari tanah tersebut, sehingga ini akan
memberikan satu konsekuensi, walaupun hak kepemilikan itu adalah milik dari katakanlah perusahaan, tapi secara ekonomis nilai dari harta tersebut menjadi bermasalah gitu, karena perusahaan itu tidak bisa memiliki itu ketika dia berada dalam penguasaan orang lain, ya kan, walaupun secara formal dia adalah pemilik benda tadi, yang kalaupun dia memaksakan untuk mengeluarkan orang tersebut mungkin akan masuk kepada satu langkah-langkah hukum yang mungkin biayanya juga tidak murah. Lalu kemudian kita juga periksa tentang tenaga kerja dan sejarah tenaga kerja dalam perusahaan tersebut. Lalu kemudian kita melihat apakah perusahaan tersebut juga masih mempunyai, selain kekayaan yang ada, apakah dia mempunyai kekayaan di perusahaan-perusahahan lain dalam bentuk penyertaan. Lalu kemudian kita lihat juga misalnya seperti perjanjian-perjanjian yang ada gitu ya. Kenapa? Karena perjanjian-perjanjian yang ada yang ongoing komitmen, ongoing agreement gitu ya, atau juga yang sudah selesai. Ini memberikan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban ya, dapat merupakan penambahan terhadap kekayaan, dapat juga merupakan pengurangan terhadap kekayaan. Jadi kita bisa masuk apakah dia merupakan kewajiban yang sudah jatuh tempo, apakah dia kewajiban yang masih akan jatuh tempo, apakah dia merupakan potensial kewajiban yang bisa iya dan tidak gitu ya. Ini adalah merupakan bagian-bagian yang harus tidak bisa lepas dari pemeriksaan kita untuk bisa memastikan at the end of the day berapa sebenarnya nilai dari perusahaan ini. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.